agak pakai masker ini, jadi mungkin agak ini ya. Cek. Udah kedengeran belum? Udah ya, kita lanjut. Sudah. Ya, hasil belajar dari materi ini setelah mengikuti materi pembelajaran teknik fasilitasi melalui e-learning ini diharapkan peserta mampu melakukan fasilitasi, proses belajar mengajar dan pelatihan untuk e-learning. Jadi teman-teman di bidang sapi dan akan berkolaborasi dengan teman-teman untuk memberikan atau fasilitasi kepada teman-teman yang ada di kabupaten kota. Tentunya indikator hasil belajarnya yang pertama yaitu dapat menjelaskan konsep dasar e-learning kepada peserta pelatihan, kemudian mampu menjelaskan peran fasilitator dalam proses e-learning, kemudian mempraktekkan pembuatan rancangan tugas dalam e-learning, serta penilaian e-learning berdasarkan kepada surat edaran RI nomor 13 tapi garis miring HKM 02/2020. Yang pertama kita mengulas sejenak tentang konsep dasar e-learning. Jadi e-learning itu tersusun dari dua kata yaitu awalan yang merupakan singkatan dari elektronika, dan learning yang berarti pembelajaran. Secara singkat, e-learning dapat diartikan pembelajaran dengan menggunakan bantuan perangkat elektronik. Atau juga e-learning termasuk dalam sistem pelajaran jarak jauh atau distance learning. Ada dua persepsi dasar tentang e-learning. Yang pertama yaitu electronic based, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terutama yang berupa alat elektronik. Bisa menggunakan Android, smartphone, PC, laptop, dan sebagainya. Kemudian ada juga internet based, pembelajaran yang menggunakan fasilitas internet yang bersifat online sebagai instrumen utamanya. Jadi elektroniknya sudah ada tetapi internetnya belum ada atau datanya, kuotanya tidak ada, itu juga sama saja tidak bisa digunakan. Jadi ada simbiosis yang saling berkaitan. Kemudian dasar dari penyelenggaraan e-learning ini adalah Peraturan Kepala LAN Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2018 tentang pengembangan kompetensi PNS yang dilaksanakan dalam bentuk pelatihan TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, untuk mencapai tujuan pembelajaran dan peningkatan kinerja. Jadi memang e-learning ini di tahun ini mulai booming, lagi booming karena adanya COVID, jadi hampir semua sistem pembelajaran kita berbasis e-learning. Adapun beberapa manfaat pembelajaran melalui e-learning, yang pertama adalah mempermudah mengakses informasi yang berkaitan dengan materi pembelajaran dari berbagai sumber informasi. Kemudian internet dapat dijadikan media baru nih pada saat ini untuk melakukan diskusi antara pengajar dengan peserta didik maupun antar peserta didik. Kemudian peran peserta menjadi lebih aktif mempelajari materi pembelajaran, memperoleh ilmu pengetahuan atau informasi secara mandiri, dan tidak mengandalkan penyampaian dari fasilitator. Jadi karena adanya pembelajaran e-learning ini, jadi setiap orang berhak untuk mengakses ilmu dari tidak hanya dari fasilitator saja. Kemudian peserta yang sudah bekerja dan sibuk dapat mengakses internet kapanpun sesuai dengan waktu luangnya. Itu adalah beberapa manfaat e-learning. Kemudian ada juga kelebihan e-learning. Yang pertama, meningkatkan interaksi pembelajaran. Jadi aksinya tetap face to face tapi melalui media komunikasi elektronik. Kemudian mempermudah interaksi pembelajaran di mana saja dan kapan saja, bisa dilakukan di rumah pada saat WFA, bisa dilakukan di kantor pada saat WFO. Kemudian memiliki jangkauan yang lebih luas dengan catatan di daerah tersebut memiliki jaringan kabel, jaringan internet yang sudah baik. Kemudian mempermudah penyampaian dan penyimpanan materi pembelajaran karena adanya sistem penyimpanan data mungkin menggunakan cloud server atau Google Drive dan sebagainya. Ada kelebihan, tentu juga ada kelemahan. Kelemahannya antara lain kurangnya interaksi antara fasilitator dan peserta atau bahkan antar peserta itu sendiri. Ya ini karena kalau biasa kita teman-teman pernah pelatihan secara klasikal,
kita dapat bertatap muka langsung dengan peserta, mengenal langsung, tapi karena bentuknya e-learning, ada peserta yang menyalakan video, ada peserta yang mematikan video, jadi interaksi dan perkenalan antar peserta dengan fasilitator masih kurang. Kemudian tidak semua tempat, terutama ada daerah-daerah tertentu, internetnya masih kurang. Ada juga yang listriknya kemarin putus hidup. Kemudian proses pembelajarannya lebih cenderung ke arah yang lebih menekankan pada aspek pengetahuan. Jadi interaksinya kurang karena di sini berbeda dengan klasikal. Kalau klasikal kita bisa interaksinya secara dua arah dan tektokan dalam menjawab pertanyaan, tetapi pada saat media yang melalui e-learning lebih banyak fasilitator yang menekankan memberikan pengetahuan kepada kita. Kemudian berubahnya peran fasilitator dari yang semula menguasai teknik pembelajaran konvensional, maka kini fasilitator juga harus dituntut menguasai teknik pembelajaran berbasis internet, basis jaringan atau e-learning. Jadi harus fasih namanya mengatur sinyal, mencari sinyal yang baik, apa sinyalnya harus di atas pohon atau harus di luar rumah dan sebagainya. Kita masuk ke fasilitasi. Jadi fasilitasi di sini berasal dari kata fasil yang bermakna memudahkan, sedangkan teknik fasilitasi mempunyai arti untuk cara untuk membuat mudah suatu proses. Orang yang melakukan fasilitasi disebut sebagai fasilitator. Jadi Bapak Ibu, teman-teman yang ada di KTR ini, nanti ke depannya di provinsi masing-masing akan menjadi seorang fasilitator. Adapun tugas fasilitator antara lain merencanakan, mulai merasakan pelatihan, workshop, seminar, dan sebagainya, kemudian membimbing dan mengelola kelompok atau mengelola kelas dalam suatu kegiatan, serta memastikan tujuan belajar tercapai secara efektif dengan partisipasi peserta yang memadai. Adapun beberapa peran fasilitator dalam e-learning antara lain, peran fasilitator harus mampu menguraikan informasi yang dimiliki oleh seorang fasilitator. Kemudian mampu menjelaskan materi dan pengetahuan, kemudian mampu menganalisisnya, dan menarik kesimpulan. Setelah ditarik kesimpulan, maka akan ada hikmah yang dapat diambil dari pelajaran yang sudah dijelaskan oleh fasilitator. Kemudian fasilitator juga dapat memandu untuk mengembangkan gagasan penerapan oleh peserta pelatihan. Lalu bagaimana dengan sikap fasilitator? Karena kita adalah pembelajarannya orang dewasa, maka fasilitator harus mempunyai sikap antara lain empati, yaitu sifat yang mampu merasakan dan menghargai pengalaman dan perasaan peserta, serta tidak meremehkan peserta dengan hadir sepenuh hati. Jadi pesertanya mau sedikit, mau banyak, kita sebagai fasilitator harus tetap semangat dan tetap rendah diri. Kemudian memiliki sifat yang peka, mengetahui kapan peserta merasa bersemangat, bosan, dan mengantuk. Jadi ada saat-saatnya peserta merasa bosan dan mengantuk, maka tugas fasilitator salah satunya adalah membuat serta menjadi semangat kembali, mungkin bisa dengan laser, speaking, dan sebagainya. Kemudian fasilitator juga tahu kapan harus berhenti berbicara, berhenti bertanya, dan mengelola kelas kembali. Kemudian fasilitator itu harus percaya diri, yakin, dan mampu mengajak peserta untuk belajar bersama. Tidak malu meskipun harus berhadapan dengan peserta yang berbeda usia, kelas sosial, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Jadi pembelajaran orang dewasa adalah mengesampingkan rasa malu. Jadi karena kita di lingkup birokrasi, tentunya ada juga mungkin suatu saat akan bertemu dengan senior ataupun orang yang sudah pasti sudah paham di lapangan, sehingga pengalamannya mungkin berbeda dengan kita tetap harus dapat mengontrol diri agar kita percaya diri. Kemudian beberapa keterampilan fasilitator yang harus dimiliki, yang pertama adalah komunikasi. Hal utama yang dilakukan fasilitator dalam proses belajar e-learning adalah menjalin komunikasi yang baik. Komunikasinya harus dua arah. Kita harus mampu bersikap komunikasinya netral. Setiap ada tanggapan, kita harus menanggapi. Setiap ada pertanyaan, kita juga harus menanggapi dengan baik.
Kemudian kemampuan bertanya, tugasnya bagi seorang fasilitator adalah bertanya, memancing pengalaman peserta dan bukan mengajari. Nah, jadi memang yang membedakan antara pembelajaran orang dewasa dengan pembelajaran mungkin di tingkat sekolah dasar hingga menengah adalah proses bertanya. Lebih baik menggunakan kata yang lebih bijak atau halus kepada orang dewasa ketika kita akan menanyakan sesuatu, bisa menggunakan kata, mungkin Bapak Ibu ada yang bisa membantu saya untuk menceritakan pengalaman dibandingkan dengan Bapak Ibu harus menunjuk ke Bapak A, jelaskan apa yang saya berikan materi tadi. Jadi lebih ada penekanan kalimat yang lebih halus, lebih sopan demi menjaga kualitas kepercayaan diri dari peserta yang sedang kita latih. Kemudian memberikan pertanyaan yang baik tentunya akan membuat peserta belajar dari pengalaman dan menemukan solusi sendiri tanpa merasa harus digurui, karena setiap orang dewasa mempunyai pengalaman dan pengalaman di lapangan berbeda-beda. Jadi kita tidak perlu menggurui, kita hanya perlu mengeksplor dan membantu menemukan solusi bagi peserta tersebut. Kemudian keterampilan yang berikutnya, fasilitator harus mampu sebagai pendengar yang aktif. Fasilitator tidak hanya berkomunikasi satu arah, melainkan lebih banyak menjadi pendengar. Kita mendengarkan peserta, menceritakan pengalamannya di lapangan, menceritakan pengalaman yang ditemui, permasalahan kita lebih banyak untuk mendengar dan sedikit mengarahkan untuk menemukan solusi bagi peserta kita. Kemudian keterampilan berikutnya adalah bahasa tubuh. Bahasa tubuh adalah bentuk komunikasi nonverbal. Hal ini perlu diperhatikan terutama ketika melakukan video conference, bisa melalui Zoom, Webex, atau sejenisnya video call sejenisnya. Jadi tetap perhatikan kondisi peserta, kita tidak boleh meremehkan peserta. Jadi apapun kondisi peserta, kita harus tetap menjaga komunikasi yang baik dengan peserta. Kemudian beberapa tanggung jawab fasilitator yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mencanangkan alur pelatihan. Setelah tujuan pelatihan dan tujuan masing-masing sesi dalam pelatihan kami dengan baik, maka dilanjutkan dengan persiapan pelatihan yang akan dilakukan. Semua rencana pelatihan harus dilakukan dengan baik agar semua kegiatan berjalan sesuai dengan waktunya. Kemudian tugas fasilitator dalam pelatihan e-learning adalah merancang langkah-langkah kegiatan selama proses pembelajaran, mulai dari hari pertama pembukaan hingga ke hari terakhir di proses penutupan. Kemudian ada lagi memilih bahan atau sumber belajar, metode, dan media. Apa yang diperlukan oleh peserta sebelum atau pada saat pelatihan, bagaimana dan kapan bahan ini akan dibagikan. Contoh, learning management system yang digunakan. LMS atau authoring tools, apa yang dipilih dan dinilai efektif untuk membuat partisipasi aktif peserta. Kemudian tanggung jawab fasilitator juga mempersiapkan media perlengkapan serta APK. Pastikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pastikan juga jika suatu sesi membutuhkan alat peraga seperti kartu, gambar, video, dan sebagainya, semuanya disiapkan sehingga dapat disampaikan pada saat proses pembelajaran. Ada beberapa hambatan yang memang tidak bisa dikendalikan oleh fasilitator, tetapi fasilitator dapat mengoptimalkan proses dan langkah kegiatan dengan beragam metode, karena yang namanya pembelajaran melalui e-learning ini ada kalanya jaringan tidak stabil, peserta keluar masuk, fasilitator terkadang jaringan terputus, keluar dan masuk, jaringan listrik padam, kuota tiba-tiba habis. Nah, itu adalah salah satu beberapa contoh hambatan yang sering kita temui pada saat melakukan pembelajaran e-learning.
Mas Hendy suaranya tidak ada ya? Atau memang tidak pakai suara kah? Iya. Ya. Halo cek, sudah bisa terdengar ya? Sudah Mas Iya. Sofyan, sekarang sudah. Iya, iya. Tes. Sorry, maaf tadi masih di unmute ya. Baik, Tadi untuk yang ketiga pergantian ini, antara Mas iya, Sofyan sama Sandy ya? Oke. iya tadi pergantian dari Mas Hendy ke saya. Oke. Iya betul. Ya, ya Bapak Ibu sekalian, Tes. kita lanjutkan. Suara saya Tadi kedengeran untuk nggak sama yang saya? kedengaran Pak Dodi? Ya. Dengaran manis Pak Dodi. Ya. Susun. Namun dalam serika ini semuanya kita sudah rancang ya dari tim JHCCP sudah ada, nanti tinggal disesuaikan saja atau tinggal dilaksanakan. Yang pertama nanti kalau kita mau melaksanakan e-learning, tugas yang kita susun yang pertama materi harus relevan, artinya nanti materi itu harus up to date dan nanti hal-hal yang kurang up to date memang sebaiknya diperbaiki atau diperbaharui supaya bermanfaat bagi peserta sekarang ini ya. Lalu nanti materi juga harus kontekstual, artinya nanti tugas-tugas yang kita berikan sesuai dengan pekerjaan peserta sehari-hari atau tugas yang sering atau biasa dilaksanakan oleh peserta. Lalu juga bisa argumentatif, nanti tugas ini kita buat ya, bisa dijadikan alasan-alasan, bisa dijadikan sanggahan, pendapat, ketika itu nanti dijadikan diskusi. Sehingga nanti diskusi itu seolah-olah menantang ya, jadi peserta itu bangkit atau mau untuk melakukan tugas yang diberikan. Baik, lanjut Mas Hendy. Nah, Bapak sekalian ada tipe-tipe diskusi yang kita bisa berikan. Yang pertama adalah tipe konvergen, artinya ini bisa menyimpulkan. Jadi nanti kita bisa berikan pertanyaan ke peserta. Misalkan ada sesi diskusi ya. Nah, mengapa terjadi kekurangan stok kalokan pada kabupaten A? Nah, nanti peserta bisa diskusi secara live langsung di virtual meeting ataupun nanti dalam live chat yang kita berikan. Misalkan nanti kita mau adakan diskusi. Lalu ada juga tipe divergen atau menyelesaikan masalah. Nanti Bapak sekalian bisa meminta peserta ketika ada satu masalah apa yang harus dilakukan. Nanti peserta bisa menuliskan salah satu alternatif pemecahan masalahnya. Lalu bisa juga tipe evaluatif, nanti peserta menilai atau mengoreksi, mengkritisi apa yang terjadi selama ini ya. Misalkan selama 1 tahun ada nggak alokan yang kadaluarsa? Mengapa hal ini terjadi? Itu bisa dijadikan contoh pertanyaan dalam pertanyaan evaluatif. Nah, bisa sekalian untuk ruang belajar zaman now yang kita lakukan sekarang ini, nah ini ada sinkronus dan asinkronus ya. Untuk yang sebelah kiri langsung atau live sinkronus ini sudah atau belum kita bisa laksanakan ya, karena terkait COVID ini sehingga tatap muka yang kita lakukan di kelas-kelas itu sementara untuk dihentikan dulu. Sehingga kita lebih banyak bermain di ruang yang kedua itu tatap maya atau virtual sinkronus ya. Ini kita belajar pada tahap waktu yang sama, namun tempatnya berbeda. Seperti saya sekarang kita di sini, waktunya sama sore ini, tapi tempatnya berbeda. Nah, nanti ke depan atau yang akan kita lakukan lebih bagus lagi itu kolaboratif. Jadi nanti Bapak Ibu bisa belajar dari kita, dari tim CCP, dari rekan-rekan yang lain, itu saling bertukar informasi. Dan yang paling bagus lagi ketika belajar mandiri ini. Jadi e-learning ini memang difokuskan ketika belajar mandiri ini lebih besar. Dan berhasilnya lebih tinggi ketika para peserta ini mau belajar mandiri. Karena di sini ketika orang sudah mau belajar mandiri, terinternalisasinya lebih besar. Karena kemauannya timbul dari dalam diri. Materi itu lebih mudah untuk masuk ke long time memory-nya peserta, atau pemikiran jangka panjangnya peserta. Oleh karena itu dalam e-learning, memang harus kita upayakan kita masih atau mau bergerak untuk belajar mandiri. Baik, next, Mas Hendy. Nah, Bapak sekalian, untuk di e-learning, kita bisa membuat materi-materi, konten-konten yang bagus, menarik ya, untuk meningkatkan interaktivitas dalam e-learning. Karena di dalam e-learning kita kan tatap maya dan distance jauh. Jadi kita harus membuat konten multimedia interaktif
Kalau di sini contohnya sudah ada PPT yang bersuara, animasi ya. Walaupun nanti juga ada video-video, itu bisa membuat peserta belajar mandiri lebih efisien, lebih enak ya. Karena kalau mereka membaca media yang tekstual saja, itu mungkin agak jenuh. Lalu juga ada penyampaian materi online, sehingga kita ada live chat, ya, ada virtual conference, sehingga langsung bisa bertatap muka. Lalu memfasilitasi diskusi yang efektif. Nah, ini ketika ada tatap maya atau di grup WA ya, kita bisa diskusi lebih panjang. Dan ini waktunya bisa 24 jam. Kalau diskusi yang efektif ini, kita siap memfasilitasi peserta kapan saja. Lalu penilaian pelajar objektif, ini nanti peserta ketika mengupload tugas, ya kita sesuaikan penilaiannya dengan kriteria indikator yang kita buat. Ya. Jadi objektif mungkin kita buat sehingga apa yang dihasilkan peserta itu sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Baik, next Mas Hendy. Nah, sekalian untuk alur belajar di e-learning, ini terdiri 4 ya umumnya. Jadi kita yang pertama learning di sini material objek yang kita susun atau kita upload di e-learning. Di situ peserta bisa belajar mandiri ya, dari teks, video, ya, animasi, simulasi yang kita berikan. Nah, di sini dalam e-learning minimal ada 2 jam pelajaran yang kita berikan untuk mereka belajar mandiri. Walaupun kesempatannya bisa 24 jam. Lalu yang kedua deepening. Deepening artinya mereka mendalami hal-hal yang terkait dengan materi, bisa bentuknya diskusi ya, video conference atau audio conference atau live chat. Ini ketika peserta menanyakan atau hal-hal yang mereka belum jelas, kita harus bersedia memfasilitasi karena dalam deepening ini terbuka luas waktunya ketika kita di luar jam pelajaran ataupun dalam saat pelajaran. Lalu yang ketiga itu applying. Nah, ini penugasan Bapak sekalian. Jadi nanti ada tugas-tugas seperti kalau di sini ada resume ya, ada untuk menyusun dashboard, untuk menyusun nanti teknik fasilitasi dan sebagainya. Jadi nanti applying ini serta seolah-olah mengalami apa yang diajarkan oleh beberapa fasilitator. Lalu misalnya ini ada pengukuran. Jadi Bapak sekalian kemarin mungkin ada yang sudah mengerjakan kuis ya, atau pretest atau post-test, nanti post-test akhir pelajaran. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mengerjakan kuis itu ketahuan tuh berapa minimal yang sudah diketahui ya, atau bahkan kalau sampai nilainya 100, nah Bapak Ibu berarti sudah banyak mengetahui dari materi yang telah disampaikan. Baik, lanjut Mas Hendy. Nah, ini untuk menyusun ini ya, nanti menyusun rancangan pembelajaran memang agak sedikit berbeda ketika nanti di-online-kan atau dikemas dalam bentuk video atau bahan tayang yang divisualisasikan dalam e-learning. Jadi di situ kalau kita membuat ideal nanti ada kata pengantar apa, lalu videonya seperti apa, lalu setelah video ini ditayangkan, lalu diskusinya seperti apa. Lalu setelah ditayangkan nanti baru hasil kesimpulan dari tes atau teks yang ada atau video yang ada. Ini contoh dari pemirsa walaupun nanti dalam e-learning ini belum seperti ini ya. Lanjut Mas Hendy. Kalian ini beberapa platform learning management system yang mungkin nanti bisa digunakan di provinsi ya untuk melatih kabupaten kota. Umumnya kita pada pakai Google Classroom karena ini mudah ya. Nanti pelatihannya pun bisa digunakan secara YouTube atau bisa dilihat ya. Nah, kalau Moodle ini bisa kita lakukan walaupun ini ada proses installing ke server di sana ya. Ada juga psikologi, ada juga Edmodo, ada beberapa platform yang bisa digunakan yang lainnya ya. Ini minimal nanti bisa digunakan seperti ini. Mungkin dari teman-teman Widi Suara sudah pernah mencoba dari Google Classroom dan sebagainya. Lanjut Mas Hendy. Untuk penilaian learning Bapak sekalian, kita bisa lihat untuk menilai sejauh mana ketercapaian kompetensi peserta, kita bisa lakukan penilaian. Ini bentuknya nanti dalam bentuk tugas ataupun kuis yang kita berikan. Lanjut Mas Hendy. Nah, untuk di e-learning ini nanti kita bisa ukur tahuannya, itu kita lakukan kuis, baik pretest maupun post-test ya. Itu kita bisa lihat dari segi knowledge-nya. Konsep apa yang mereka sudah pahami, ya lalu kita berikan kuis. Lalu mengukur sikap, nah ini kita bisa lakukan tingkat kehadiran peserta, baik dalam live chat maupun video conference. Kehadiran ini tidak hanya berupa kita tampil di video conference, tapi ada kehadiran sosial, artinya ketika ada diskusi di grup WA,
mereka memberikan emotion, tanggapan, ya itu juga dalam bentuk kehadiran ya. Ada juga kehadiran kerjasama dari beberapa kelompok. Nah, itu merupakan salah satu indikator kehadiran di e-learning itu bisa diukur. Lalu mengukur keterampilan, nah ini berupa penugasan, jadi yang berupa langsung misalkan review, sisi review itu mengukur bagaimana nanti peserta membacakan atau menampilkan atau memaparkan hasil pelajaran yang mereka berikan. Salah satunya mengukur keterampilan bagaimana dia menyampaikan e-learning itu di depan virtual learning. Atau juga nanti ketika mereka ikut fasilitasi. Jadi sekalian untuk yang berdasarkan surat edaran kepala ini, memang ada beberapa segi administratif yang perlu dilakukan sebagai tindak lanjut dari penyelenggaraan e-learning yang sudah kita atau mau lakukan ini. Di antaranya adalah nanti ada bukti kehadiran dan hasil belajar yang dibuktikan nanti ya. Lanjut Mas Hendy. Ya, ini. Jadi nanti untuk penyelenggara khususnya ini ya Bapak Ibu sekalian, jadi ada skenario pembelajaran seperti apa, lalu bukti pelatihannya seperti apa. Nah, ini ada kehadiran, ada ceramahnya siapa, keaktifan diskusi, tanya jawab, itu bisa di screenshot atau bisa di foto atau bisa juga di download nanti ya. Lalu tugas-tugas yang peserta kerjakan ya, juga bisa dilampirkan. Lalu hasil belajarnya ya, ini berupa learning journal yang kita berikan berupa resume kalau di sini ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa juga mencontoh kalau misalkan mau membuat resume pembelajaran dalam pelatihan yang akan dilakukan. Bisa juga bentuk video, ya video pendek 3-5 menit misalkan bisa juga. Lanjut Mas Hendy. Nah ini Bapak sekalian mungkin teman-teman WI ini sudah biasa ya untuk membuat rencana pembelajaran. Jadi idealnya sebelum kita mengajar nanti kita rencanakan apa yang mau diajarkan seperti ini, formatnya, nama di kelasnya, ada pelatihan, alokasinya berapa, materi pokoknya, dan seperti pokok apa, terus lanjut sampai pada kegiatan yang akan kita lakukan. Ya, Mas Hendy lanjut. Ya, seperti ini tahap kegiatan belajar mengajarnya. Jadi dilakukan mulai dari pendahuluan, penyajian, dan penutup. Ini biasa kita lakukan ketika kita menyajikan materi ya. Jadi situ ada aktivitas apa yang dilakukan peserta, apa yang dilakukan oleh fasilitator. Metodenya apa, media dan alat bantunya apa, waktunya berapa menit. Ya, itu sebenarnya kita sudah ada dalam RBPMD yang sudah kita buat di dalam kurikulumnya ya. Baik, lanjut Mas Hendy. Evaluasinya juga kita tentukan ya, misalkan dalam bentuk kuis atau dalam bentuk penugasan. Lanjut Mas Hendy. Nah, sekalian mohon izin untuk tugas fasilitasi besok ya, untuk ini ya cek sebelumnya Mas Hendy sebelumnya ya. Ini jadi nanti untuk besok tugas fasilitasi Bapak sekalian mohon izin untuk tiap peserta ini dalam bekerja secara tim ya. Jadi nanti satu provinsi satu tim, nanti ada materi yang kita berikan. Lalu nanti membuat RP-nya atau rencana pembelajaran. Besok ya. Nanti udah besok. ya. Nanti kita buat satu tema atau submateri pokok untuk dipresentasikan dengan durasi presentasi 30 menit ya. Jadi nanti 15 sampai 20 menit presentasi Bapak Ibu, lalu ada feedback dari fasilitator kurang lebih 10 menit. Nanti misalkan slide-nya terlalu banyak, Bapak Ibu bisa ambil yang satu pokok bahasan saja atau sub materi pokok yang kira-kira cukup sampai 15 sampai 20 menit. Ini kelompok 1 Bapak Ibu, nanti kita share juga untuk pembagian materinya ya. Kelompok 1 dari Kepulauan Riau, ini materinya sudah ada ya. Terus sampai kelompok di provinsi yang lain. Lanjut Mas Hendy. Ya ini nanti kita share sudah pembagiannya sesuai dengan materi-materi yang kita pelajari kemarin ya Bapak Ibu. Atau sampai saat ini. Lanjut. Terus ya. Ya. Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa kami sampaikan. Nanti misalkan iya ada pertanyaan, silakan. Di dalam teknik fasilitasi ada kita sampaikan kembali bahwa satu provinsi adalah satu tim dalam memilih satu materi yang sudah bukan memilih materi yang sudah kita berikan tadi ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa bekerja sama siapa berperan sebagai apa. Misalkan dalam satu tim itu ada 4 orang ya.
nanti apa sebagai pengantar atau nanti langsung menyampaikan materi atau yang lain misalkan mengurus ininya apa laptop dan suaranya misalkan ya itu boleh aja silakan. Jadi ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu silakan terkait tugas fasilitasi untuk besok. Iya Mas Esa, jadi tim teaching, jadi satu provinsi terdapat 4 orang, silahkan nanti dipilih siapa yang akan memaparkan rencana pembelajarannya, siapa yang akan mempresentasikan bahan tayangnya, silahkan nanti didiskusikan dengan tim masing-masing di perwakilan masing-masing. Jadi ya, itu Mas Hendy apa? RP-nya dipaparkan juga di virtual meeting ini. Mas ini yang atas dah Mas. Sorry yang ada cewek terus ke atas. Nah ini gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ini tesnya. Ya, jadi materinya sudah kita berikan nanti tinggal dipaparkan dan PPT-nya pun yang dari JHCCP itu memang seperti itu adanya ya. Jadi tidak ada modifikasi. Ya. Ini silakan Mas. Kita share ininya Bapak Ibu ya untuk PT-nya. Mas Sofyan, nanti fasilitasinya di kelas besar, kelas kecil. Ya. Gimana Mas Esa ya? Ya, untuk fasilitasi tetap Bapak Ibu besok kita pagi sudah mulai masuk di kelas kecil sesuai dengan pembagian kelompok yang akan kita bagikan di grup WhatsApp ini bahan tayangnya. Halo Mas Sofyan. Iya, silakan. Ya, dari sosial Mbak Sofyan. Dengan ya, Debbie. Apa kabar ya. Mas Sofyan? Kabar baik, halo. Sehat dulu ya, selalu. Ya. Oke, Mas Sofyan, maaf saya mau tanya. Untuk PPT-nya kan di dalam e-learning tidak semuanya. Kayak yang materi yang ketiga kayak aplikasi Stoko, aplikasi Mintul itu bahan tayangnya kan tidak ada, cuma ada yang bahan ajar. Bagaimana, apakah kami membuat bahan tayangnya sendiri atau mendapatkan dari panitia untuk bahan tayangnya tinggal kita memberikannya besok? Ya, mohon penjelasannya Mas Sofyan, terima kasih. Iya. Kalau yang menizin Mbak Debbie ya. Ya. Untuk bahan tayang yang untuk latihan Mintul dan simulasi ya, itu ada semua. Yang belum ada memang yang Monep itu ya, yang di upload di e-learning nggak ada Mas Sofyan. Oh belum ya? Iya belum ada, cuma ada bahan ajarnya saja. Oh yang latihan Mintul ya? Iya sama Stoko, aplikasi Stoko, yang materi 3. Iya. Baik. Mas nanti kita Sofyan, cek nanti kalau kita akan ya gimana Bu Titin? Mas Sofyan, maaf, ini karena kalau untuk presentasi tidak mungkin teman-teman menggunakan materi presentasi yang ada suaranya, yang di mana itu yang diupload di e-learning. Jadi sebenarnya mungkin teman-teman memerlukan bahan tayang yang tanpa suara. Nah ini gimana mekanisme memberikannya kepada mereka, karena ada beberapa, kalau di grup WA kayaknya nggak bisa ya Mbak Ica karena filenya besar Mas Sofyan. Jadi mekanismenya seperti apa? Karena memang nanti akan terganggu kalau menggunakan slide yang dengan suara dan animasi. Terima kasih Mas Sofyan. Nah, yang Bu Titin apa kita mohon izin bisa diberikan drive-nya atau bagaimana? Atau selalu sedikit? Karena ada juga nih yang materi MOT kemarin itu yang tidak bersuara ya. Ya, kalau yang kecil mungkin bisa di-share di grup WA, tapi kalau yang besar bisa dicoba juga sih, mungkin di-share aja di grup WA ya untuk cepatnya Mas Sofyan. Bisa dicoba maksudnya. Yang linknya aja, yang link drive-nya Mbak Titin. Oh, kalau link drive-nya atau nanti per materi. Kalau link drive-nya nanti semua orang harus bisa akses ya, harus minta request akses. Jadi kalau misalnya harus 140 orang yang minta request akses, kayaknya saya agak kerepotan. Kalau bisa satu provinsi satu orang saja kalau mau link Google Drive-nya di-share.
satu provinsi Boleh satu orang usul. aja ya request akses. Boleh usul Mbak Titin? Oh iya gitu. Iya, silakan. Di Iya, di silakan, Mas Google Sultan. Drive itu di folder Hmm. bisa aksesnya itu bisa dibuka. Jadi siapapun yang memiliki link itu bisa download. Jadi Mbak Titin nggak perlu repot ngasih aksesnya. Gitu. Saya sebetulnya sudah membuka akses untuk siapa saja. Sebentar saya cek lagi ya. Iya. Nanti sekalian kita coba di sini kalau linknya sudah ada. Jadi sekalian langsung download. Pakai bit.ly nggak bisa, Bu Titin ya? Kenapa? Pakai bit.ly bisa nggak, Bu? Iya, memang pakai Bitly, cuma nanti karena masih sama saya harus lihat settingnya. Coba saya lihat settingnya, nanti akan saya share. Kalau memang bisa, saya akan share ke grup TOT berarti ya, linknya. Iya. Bu Titin, kayaknya karena kita pakai akun company, jadi memang biasanya dibatesin, nggak bisa yang semua orang dengan link itu bisa download. Jadi memang biasanya request akses, tapi coba dicek dulu. Karena seingatku waktu kita mau share Mimtul, kalau taruh di emailnya kita pun Google Drive-nya kantor memang nggak bisa. Oke. Terima kasih Ambar. Berarti kalau bisa saya mohon bantuan Mas Tri mungkin atau siapa di tim WI, tim Pulat, Mas Sofyan untuk mengcopy saja terus membuat Google Drive sendiri untuk teman-teman provinsi. Karena kalau itu tadi dari kita memang ada keterbatasan, tidak bisa siapa saja mengakses ke Google Drive-nya yang dibuat dengan account-nya Jihasis. Iya, betul. Paling Ya, nanti gimana Mas Tri? saya minta izin untuk duplikat foldernya aja. Kemudian nanti baru bisa di-sharing ke teman-teman. Sebenarnya ada 2 file yang sebenarnya nggak bisa saya sediakan di e-learning karena filenya gede banget. 200 mega sama 300 mega yang Mimtul itu, Bu Titin. Makanya teman-teman peserta itu begitu cek filingnya, nggak ada tuh menu downloadnya. Nggak bisa saya sediakan karena tadi itu filenya besar banget dan nolak terus tuh di setting di e-learningnya. Gitu Bu Titin, nanti mungkin izin saya duplikat foldernya, file yang terakhir itu, yang terutama yang tanpa suara ya Bu Titin. Yang tanpa suara. Kalau yang ada suaranya kan sudah tayang di e-learning semua. Nah, kecuali yang Stokku dan tadi Mas Mimtul kan belum ada, mungkin bisa di-share juga yang suara dengan teman-teman karena di situ ada videonya kan ya. Jadi supaya bisa buat belajar lebih dalam teman-teman provinsi. Oke, siap. Pokoknya nanti hari ini saya usahakan ya Bu Titi nanti diduplikatin. Nanti di-share, dibantu sama Arum untuk sharing linknya. Makasih. Terima kasih. Iya, makasih Mas Tri. Ya, Bapak Ibu sekalian. Mas Esa seperti itu ya. Jadi untuk bahan tayangnya nanti kita kopikan linknya dari Mas Tri ya nanti. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada lagi yang lain? Kita sudah pukul mau jam 16 WIB. Ya, terkait RP-nya, izin. Bisa satu lagi, Mas Sofyan. Ya, Pak Mbak Debi. Mohon maaf banyak bertanya. Untuk memperjelas, untuk memperjelas kan tadi sempat disampaikan bahwa besok ya akan kita susun adalah rencana pembelajaran. Kemudian waktu penyampaian kita adalah 15 sampai 20 menit. Berarti yang kita sampaikan itu hanya salah satu sub materi pokoknya sama RP-nya atau seperti apa? Karena kalau 20 menit saya rasa mungkin agak singkat waktunya. Seperti itu ya Mas Sofyan? Iya, Mbak Debi, jadi RP-nya dulu. RP-nya dulu sampaikan sekilas. Iya, baru submateri pokoknya yang kita sampaikan ya. Betul, ya, baru dipilih materi pokok yang dipilih ya. Sesuai dengan waktu. Tapi tuntas ya. Ya, sip. Oke, terus Mas Sofyan, apakah besok harus WI atau bisa yang lainnya? Karena kan kalau WI kita sudah biasa mengajar. Apakah teman-teman yang lain, mungkin teman-teman yang lain kali ya? Karena kalau WI silakan aja kita diatur tim ya. Silakan diatur oleh tim, siapa yang siap atau siapa yang berbagi nggak apa-apa. Nanti silakan aja diatur. Apa-apa di kesempatan teman-teman yang lain juga nggak apa-apa. Iya, sip. Terima kasih Mas Sofyan. Iya. Silakan Bapak Ibu, masih ada? Iya, kita sudah mau jam 4.
nanti jam 4 kita akhiri Bapak Ibu sekalian. Atau kalau sudah selesai kita akhiri sekarang. Jelas Bapak Ibu ya. Untuk pembagian materi dan kelompoknya sudah kami share di grup TOT. Nanti di situ ada kelompok-kelompoknya ya Bapak Ibu sekalian. Nanti nanti silakan dipelajari kembali atau dilihat materi teknik fasilitasi yang sudah di-share tadi. Bapak Ibu sekalian bagaimana? Sudah cukup? Sepertinya kita kan sudah Mas Sofyan. Terus dari pagi nih sore ini luar biasa semangatnya. Iya. Ya silakan. Jadi kan seperti yang tadi disampaikan ya Ibu Debbie atau siapa ya tadi bahwa dengan waktu 15 sampai 20 menit apa yang bisa disampaikan dari materi-materi yang ada yang sudah kita pelajari ke belakang kemarin. Mungkin yang bisa disampaikan adalah poin-poin saja, atau bisa diambil bagian-bagian mana yang akan diterangkan oleh Bapak Ibu sekalian. Misalnya MIMTUL. MIMTUL kan ada beberapa part ya, ada bagian-bagiannya, kemudian STOKU juga ada bagian-bagiannya. Mungkin bisa diambil saya hanya menjelaskan bagian pendistribusian, atau bagian penerimaan, atau di MIMTUL saya hanya bagian setting parameter dan distribusi rutin, yang lainnya tidak perlu. Jadi, supaya waktunya pas dan kita juga bisa menilai pemahaman Bapak Ibu sampai sejauh mana. Gitu kali ya Mas Sofyan ya. Karena kalau semua diterangkan tidak bisa, waktunya hanya 15 sampai 20 menit. Iya, betul. Jadi per pembahasan ya yang bagian-bagiannya itu tapi lengkap dalam satu sub pokok bahasan yang dipilih ya. Iya. Terakhir dari tadi demikian Bapak Ibu. Bahwa ya, jelas ya. Paspornya. Nah, Mas Hendi gimana? Sudah cukup? Memang ada beberapa negara. Ya. Ibu sekalian, mohon izin untuk sesi ini, Bu Titin, ada lagi atau kita sudahi untuk sesi terakhir ini? Sudah cukup, Mas Sofyan. Terima kasih. Ya. Ibu sekalian, mohon izin untuk materi teknik fasilitasi, sepertinya kita sudahi, dan alhamdulillah Bapak Ibu masih on terus di sekarang ini 131 peserta masih on ya. Dan luar biasa semangatnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari ini nanti kita bisa langsung berkoordinasi untuk teknik fasilitasi untuk besok hari. Dari kami cukup sekian dan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita akhiri sesi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Kasihan semuanya. Langsung post test ya? Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Ya, mohon izin Bapak Ibu. Belum, ya, mohon. Terima kasih Mas Sofyan, terima kasih Mas Hendi. Besok. Ya, mohon izin Bapak Ibu ingin menyampaikan informasi untuk post test sudah bisa dikerjakan hari ini. Waktunya hari Kamis sampai dengan hari Jumat pukul 23.59. Iya, hari Jumat sampai dengan hari Jumat pukul 23.59. Nah, soal berjumlah 30 soal dengan waktu 60 menit. Bapak dan Ibu diberikan 2 kali kesempatan untuk mengerjakan. Ya, baik. Seperti itu. Lalu mohon izin mengingatkan Bapak Ibu untuk mengisi evaluasi pengajar dan evaluasi penyelenggaraan melalui e-learning ya. Lalu untuk besok Bapak Ibu langsung bergabung di kelas, di kelompok kecil, di kelompok masing-masing. Untuk jam 8.15 kita akan review materi dulu, lalu dilanjutkan dengan praktek teknik fasilitasi yang urutannya sudah di-share di grup TOT. Ya, demikian informasi dari kami. Bu Arum, Mas Tri, ada informasi lagi? Pernyataan gimana, Mbak? Melihat apa saja indikator dan analisa data yang disajikan oleh MIM. Sudah berada di sesi ya. Baik, jika tidak ada Bu Reni, cukup. Iya, baik jika
jika tidak ada tambahan lagi, kita akhiri sesi untuk hari ini. Selamat beristirahat, selalu jaga kesehatan. Salam untuk keluarga. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, boleh tanya, resume itu masih kita bikin kayak kemarin atau gimana? Tetap bikin. Resume tetap Ibu sesuai Maaf, dengan. kurang keras Ibu. Iya. Resumenya kita agak bingung dengan gimana ya? Resume. Materi. Iya. Ya, resumenya mohon izin Bapak Ibu itu disesuaikan dengan template yang sudah ada. Nah, untuk isinya itu materi yang pertama Mimtul Monef. Jadi Bapak Ibu jelaskan dulu teori-teorinya, maksudnya menu-menu itu apa saja dan artinya apa. Nah, untuk teknik fasilitasi dashboard Monef, nanti Bapak Ibu diisi dengan yang tadi dipresentasikan. Itu di print screen, lalu di bawahnya diberi penjelasan seperti itu. Oh iya. Cukup jelas Bapak Ibu? Iya, jelas. Ya. Terima kasih. Iya. Sama satu lagi materi teknik fasilitasi ya Bapak Ibu. Jadi untuk resumenya ada 3 materi, Mimtul Monef, lalu ada teknik fasilitasi dashboard Monef, dan teknik fasilitasi. Ya, demikian. Bagaimana, cukup jelas Ibu Bapak Ibu? Ya, terima kasih. Teknik fasilitasinya ada 2 yang di resume. Oh, yang Handy sama Mas Sofian tadi ya? Iya, yang tadi kan ada dashboard Monef, teknik fasilitasi untuk dashboard Monef. Yang kedua itu ada teknik fasilitasi untuk TOT ini. Ya, gimana Mas Esa? Ya, yang kedua itu teknik fasilitasi yang oleh Mas Sofian sama Mas Hendy. Oke. Udah beres kayaknya ini. Udah. Ya. Tutup aja. Oke. Sampai ketemu besok. Ya, izin ya. Baik, terima kasih Pak Cahyo. Yuk, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bapak Ibu. Bagian kelompok sing sesuk ono ora ndi to? Iya. Bagian kelompok sing sesuk ono. Jadi, seperah jamnya kok ya, Mak? Cepet banget. Ya, mohon izin saya lihat. Jadi. Halo Paman Rusmin.